Sahabat bumi, sahabat semesta alam, selamat jumpa. Kami dari komunitas Benih Sesawi ingin mempersembahkan sebuah program KBS TV dengan judul Simpang Jalan. Simpang Jalan terinspirasi dari sebuah pertanyaan pokok, pertanyaan mendasar, dari mana dan kemana manusia itu pergi? Dari mana dan kemana isi alam semesta ini pergi? Sebuah program yang merefleksikan ziarah hidup manusia. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, kepada Dialah kita pergi. Tapi dalam perjalanan kita, kadang kita mengalami berada di simpang jalan, di mana kita bingung apa ke jalan yang Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menjadi tujuan kita, atau ke jalan lain. Kami di sini di simpang jalan akan membicarakan atau menceritakan tentang segala hal isi semesta alam ini. Bersama mereka kita bersiarah menuju titik tujuan itu. Hari ini kami akan membahas tentang hewan, ya. Khusus hewan kerbau. Kerbau ini di masyarakat kita di Flores khususnya sangat berperan dalam kehidupan, lebih-lebih bagi pertanian, ya. Tetapi belakangan mungkin hewan ini hanya tinggal tanduknya saja, ya, di rumah-rumah adat, ya. Tapi anak-anak generasi sekarang mungkin tidak mengerti lagi apa itu kerbau dan perannya. Kebetulan di sini bersama saya Bang Julio yang pernah menulis sebuah puisi tentang kerbau antara Kedindi dan Reo, ya. Kedindi itu sebuah pelabuhan bongkar muat barang. Reo itu adalah sebuah kota kecil, dan di antara Reo dan Kedindi itu biasanya terbentang sawah luas. Di mata Bang Julio yang menulis puisi, ketika dia hendak pergi ke Makassar suatu waktu, dia melihat hamparan itu tidak dihiasi dengan kerbau. Disitulah gairah dia untuk menulis sebuah kritikan dengan judul puisinya Antara Reo dan Kedindi. Kerbau, Ka'bah antara Reo dan Kedindi. Sebuah tikaman yang tajam terhadap pemerintah yang membiarkan kerbau diekspor, ya. Di mana pengalaman batin sampai menulis puisi yang begitu bagus dulu. Inilah orangnya yang menulis puisi dulu, ya. Puisi itu saya tulis kalau tidak salah tahun 1991 atau 1992. Dan beberapa puisi saya itu pada tahun itu sempat dimuat di majalah Dian, ya. Dian, ya. Bulanan mingguan majalah Dian itu. Mingguan. Ya, mingguan majalah Dian pada saat itu. Saya menulis puisi antara Reo dan Kedindi itu dari kerisauan saya, kegelisahan saya yang saya lihat begitu banyak kerbau-kerbau yang numpuk di pelabuhan di Kedindi, Di kapal-kapal hewan, ya. dan yang akan siap dikirim dia terpulaukan. Bahkan orang bilang juga dikirim ke Taiwan. Itu cerita pada waktu itu. Dan pada waktu saya masih mahasiswa. Ya, kalau tidak salah ya masih mahasiswa apa saya sudah selesai pada saat itu. Nah, karena kerisauan tentang kerbau itulah sehingga saya menulis puisi itu antara Reo dan Kedindi, kan. Nah, di antara Reo dan Kedindi itu kalau tidak salah puisinya itu saya sempat bertanya, di antara Reo dan Kedindi melihat ada kerbau dituntun orang. Kemana kerbau itu pergi? Kemana kerbau itu dibawa? Saya tidak tahu. Yang saya tahu dan yang saya lihat, ada kerbau dituntun orang di antara Reo dan Kedindi. Reo Bisa jadi ke pelabuhan mau dijual, gitu, ya. ya, Reo itu kota kecil, kota kecamatan. Sedangkan Kedindi itu pelabuhannya. Dan memang arahnya ke sana. Kerisauan saya di situ, banyak kerbau yang diantar pulaukan. Tetapi bagaimana sikap pemerintah untuk menjaga supaya pembiakan itu harus tetap stabil. Nah, ini persoalan. Nah,
pemerintah membiarkan para petani kerbau itu, pemelihara ternak itu sendiri berkembang dengan gaya mereka sendiri aja. Jadi campur tangan pemerintah pada saat itu untuk mempertahankan kerbau itu populasinya tidak jauh berkurang seperti saat ini. Itu kerisauan saya pada saat itu. Dan saya juga sempat bertanya kepada orang-orang yang berkepentingan, kira-kira apa yang dilakukan untuk menjaga populasi kerbau yang begini banyak, setiap musim kerbau diekspor atau dikirim antar pulau kan. Mereka bilang ya mereka akan berkembang seperti bagaimana yang terjadi. Nah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya sih bukan kerisauan juga karena kerbau itu simbol yang erat kaitannya dengan kehidupan orang Manggarai. Kehidupan budaya maksudnya. Iya, itu sudah pasti. Di Manggarai pasti selalu berkaitan dengan budaya. Selalu. Untuk membajak sawah, untuk membayar belis, dan kita semua jangan lupa rumah gendang selalu ada itu tanduk kerbau. Tanduk kerbau dan semua aksesoris adat seperti alat untuk saksi dari kulit kerbau ya. Iya, dan yang paling mudah orang lihat zaman saya dulu, rumah-rumah gendang yang masih dari ijuk, itu di atas atau paling atas dengan bentuk kerucut seperti itu ada 2 tanduk kerbau gini. Nah, itu melambang. Kalau memakai tanduk kerbau itu simbol apa sebenarnya? Nah, itu pertama, itu pertanda bahwa kerbau adalah hewan yang sangat erat kehidupannya dengan manusia. Dia bisa membajak sawah, ya. Dia bisa sebagai alat untuk membayar belis. Dia juga sebagai alat pertukaran kebutuhan apa saja yang berkaitan dengan hal adat dan budaya itu. Dan sebuah kampung yang besar dengan rumah adat yang besar selalu ada pesta pemotongan kerbau. Nah, itu. Dan status sosial juga sangat dikaitkan dengan kepemilikan hewan ya, termasuk kerbau. Ya, di satu sisi bahwa siapa punya kerbau banyak, berarti status sosialnya tinggi. Dan siapa punya sawah banyak, status sosialnya tinggi. Kan seperti dan itu. yang memiliki kerbau banyak, bisa mengambil istrinya jauh gitu ya. Bisa lagi wae istilahnya. Artinya mereka yang pergi ambil istri jauh dari kampungnya itu sudah diketahui bahwa dia memiliki cukup memiliki hewan ya. Kenapa mesti? Ini menarik. Biasanya yang punya kerbau banyak pasti istrinya banyak juga. Karena itu status sosial, Bung. Iya, itu status sosial. Jadi tidak heran kalau keluarga besar kita itu ada yang istrinya 4, 5 atau bahkan ada yang 7 di kampung sana ada aja saudara kerabat kita itu ada. Ya itu tadi. Artinya ketika kerbau hilang, orang beristri banyak juga hilang. Dan kerbau itu tidak pernah hilang, kan hanya bergeser tempat aja. Oh diurus di sebelah sana, gitu kan. Tapi apakah waktu itu juga puisi itu sebuah bentuk protes karena satu sisi mestinya pemerintah daerah kalau memang transisi ke pertanian pakai mesin ya harus memang disiapkan dulu, jangan sampai begitu kerbaunya hilang untuk bajak saja kesulitan. Itu gimana? Ya kalau saya sih satu hal yang pasti kerisauan saya pada saat itu adalah kerisauan tentang berkurangnya populasi kerbau itu. Seperti itu. Oke. Sahabat Bumi, demikian percakapan kami tentang kerbau. Salah satu jenis hewan di Manggarai yang boleh dikatakan kian hari kian punah karena sudah tidak dikembangkan lagi ketika nilai-nilai budaya sudah mulai luntur. Dulu memakai kerbau, sekarang ya tidak ya. Dengan demikian diganti dengan duit. Hewan sekarang itu sekarang semakin menghilang. Jadi semoga di Manggarai tidak hanya tinggal tanduknya ya, tapi ada juga usaha itu untuk tetap melestarikan hewan itu ya. Kira-kira demikian sahabat Bumi,
percakapan kami sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.